Dipaksa ng marinig Dua anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar menangis usai menjadi korban begal di ruas jalan Desa Brobot, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga, Jawa Tengah. Korban yang mengendarai sepeda motor di jalan yang sepi sempat diperhentikan pelaku yang tidak dikenalnya dan meminta korban untuk mengantarnya ke tempat tujuan. Saat tiba di jalan yang sepi, pelaku menghentikan motor lalu menganiaya para korban dan langsung kabur. Berbekal hasil rekaman yang viral dan keterangan para korban, polisi pun menangkap pelaku yang teridentifikasi atas nama Ali Frianto. Selang sebulan, pelaku berhasil diringkus di rumahnya. Tugas pun menyita barang bukti sepeda motor yang sudah dijual ke pembeli di daerah Bandung, Jawa Barat sebesar 3 juta rupiah. Berpura-pura untuk meminta tumpangan dari dua orang anak. Meminta untuk diantar sampai dengan titik tertentu, kemudian kedua anak korban tersebut diperlakukan dengan kekerasan fisik sehingga pelaku dapat mengambil sepeda motornya. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk bisa mengawasi anak-anak, apalagi membawa sepeda motor bisa memancing tindakan kriminal. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap Reno Adiputra di rumah temannya di kawasan Baluang, Provinsi Riau. Pria 47 tahun ini tidak bisa lagi melarikan diri karena lokasi sudah dikepung polisi. Pelaku buron selama 1 tahun dan selalu berpindah lokasi persembunyian. Perburuan polisi sudah dimulai bulan Mei 2024. Perburuan pelaku melibatkan tim gabungan Polres 50 Kota bersama Polres Kampar. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reno Adiputra menjadi dalang pelaku perampokan pedagang emas keliling di Kenagarian Galugua, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Korban tewas dan istri korban mengalami luka-luka akibat perampokan tersebut. Pelaku berhasil menggasak ratusan emas dan uang tunai 200 juta rupiah. Kemarin sekira jam 23.00 kita lakukan penangkapan satu orang lagi inisial R di daerah Balong. Bisa kita dapatkan keterangan dari tersangka yang kita tangkap sebelumnya, termasuk otak dari pelaku. Sebelumnya polisi menangkap 2 tersangka lain yang ikut dalam perampokan tersebut. Polisi masih memburu 2 pelaku lain, Raudin alias Ucok dan Iit Syahputra yang masih buron. Dari 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Jurnalintas iNews Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, aksi tawuran antar 2 kelompok remaja pecah di Jalan Semboja, Gambir, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu dan petasan, para pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam hingga air keras. Keheningan malam dan lengangnya kondisi saat warga tengah beristirahat dimanfaatkan 2 kelompok remaja untuk tawuran di Jalan Semboja, Gambir, Jakarta Pusat. Bak di medan perang, kedua kubu remaja yang bertikai terus saling serang dengan lemparan batu, botol kaca, dan petasan. Demi bisa melukai lawannya, tak sedikit pelaku tawuran yang nekat membekali diri dengan senjata tajam berukuran besar hingga air keras. Kedua kelompok remaja yang diduga berasal dari warga sekitar tiba-tiba bertemu dari 2 arah berbeda. Tawuran terjadi saat keduanya menyerang dengan petasan, siraman air keras, dan acungan senjata tajam. Meski kondisi tengah sepi, namun aksi brutal kedua kelompok remaja itu dikhawatirkan bisa berdampak rusaknya rumah, perkantoran, hingga kendaraan yang terparkir di luar.
Kelompok pihak lawannya itu datang dari sana pakai motor kumpul di sini depan kantor Jalan Cideng Timur nomor 36 dan 35 ya. Lawannya dari belakang masuk ke Jalan Samboja ya, areanya Jalan Samboja. Jadi pertempurannya di sini. Pihak keamanan permukiman telah meminta dengan petugas kepolisian agar menempatkan personil polisi saat malam hari, terutama pada akhir pekan yang berpotensi pecahnya aksi tawuran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga terlibat aksi tawuran dan saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Sekelompok remaja mengejar lawannya hingga ke dalam pemukiman warga. Dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan petasan di Jalan Muara Tengah, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga para remaja ini sudah janjian tawuran melalui media sosial. Tawuran dua kelompok remaja terhenti setelah sekelompok remaja melarikan diri ke dalam permukiman warga. Warga pun resah karena kelompok remaja sering tawuran dan masing-masing mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Bapak sendiri tahu nggak sih? Nah itu yang saya kagak tahu. Karena kali pada janjian atau gimana sering Kalau pernah lihat bawa sajamnya apa aja tuh? Ada sajamnya kayak di video itu lah Pak, apa namanya itu besi kayak gitu panjang. Ada celurit, ada celurit kayak gitu. Aksi tawuran dua kelompok remaja yang berlarian masuk permukiman warga membuat masyarakat khawatir. Takut terkena sasaran remaja tawuran tersebut. Warga berharap petugas polisian melakukan patroli rutin dan memberikan efek jera pada pelaku tawuran, khususnya para remaja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua truk terlibat adu banteng di Jalan Raya Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, salah satu sopir truk terluka serius di bagian dada dan kepala akibat terjepit kabin truk. Sejumlah relawan dan warga berusaha mengevakuasi sopir truk yang terjepit di kabin usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Setelah 1 jam, sopir berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk mendapatkan perawatan. Adu banteng dua truk ini berawal saat truk yang dikemudikan Sugeng Sanjoyo melaju dari Mojokerto menuju Pasuruan. Setiba di lokasi diduga mengantuk saat berkendara, truk oleng menabrak truk dari arah berlawanan hingga salah satu truk terjun ke parit sedalam 3 meter. Kedua sopir truk mengalami luka serius akibat terjepit kabin. Ngantuk paling itu mah. Yang oleng yang mana gitu? Ada yang oleng atau gimana? Enggak, ya langsung ke kulon itu langsung lobro. Langsung adu banteng gitu? Enggak. Satu tadi LB. Luka di bagian mana? LB yang satunya ada faktur di kaki kanan. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Sementara kedua truk dievakuasi dan dibawa ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan tega melakukan aksi tak senonoh pada anak muridnya. Kasus pencabulan yang dilakukan para guru ngaji ini pun membuat korban takut dan trauma hingga tak berani melapor. Seorang guru ngaji di Tangerang Selatan, Banten mencabuli sejumlah bocah dengan modus belajar mengaji. Pencabulan korban anak laki-laki terbongkar setelah mengadu ke orang tuanya. Pria ini pun ditangkap saat Reskrim Polres Tangerang Selatan usai mencabuli sejumlah bocah di Serua, Ciputat. Pelaku diketahui tidak punya istri. Modus pencabulan dilakukan pelaku yakni dengan mengiming-imingi belajar mengaji dan bermain di dalam kontrakannya. Di Tulungagung, Jawa Timur, seorang oknum ustadz pondok pesantren ditangkap polisi karena diduga melecehkan santrinya. Pelaku ditangkap setelah 7 korban yang semuanya laki-laki, berusia 8 hingga 15 tahun, melapor ke polisi. Hingga kini terdapat 7 korban yang telah melapor ke Polres Tulungagung.
Aksi asusila itu dilakukan pelaku selama setahun sejak bulan Maret 2024. Tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, polisi mengamankan AM 32 tahun seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren kawasan Jati Asih, Kota Bekasi. Pelaku ditangkap setelah orang tua korban melaporkan aksi bejat pelaku terhadap kakak adik MR 14 tahun dan MFA 13 tahun. Ironisnya aksi dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Aksi bejat pelaku diduga terjadi sejak 2023 hingga awal Januari 2025. Modus pelaku dengan meminta korban membersihkan kamar dan warung orang tua tersangka. Korban dilecehkan dengan iming-iming diberikan ponsel. Tim Liputan iNews melaporkan. Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek rumah produksi narkotika golongan 1 jenis cairan bahan tembakau sintetis di Jalan Cisangkan Hilir, Cimahi, Jawa Barat. Dari penggerebekan, polisi menangkap pelaku yang berprofesi seorang chef hotel bintang 5 di Bandung Barat. Inilah detik-detik penangkapan seorang pengedar dan produksi tembakau sintetis di sebuah rumah Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padusuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Jawa Barat. Saat digerebek, pelaku SH menunjukkan bahan cairan bibit narkotika yang dikemas dalam botol spray. SH ditangkap bersama kedua rekannya AP dan MR. Kedua tersangka diantaranya mengaku berprofesi sebagai chef atau juru masak hotel bintang 5 di Bandung Barat. Mereka terpaksa memproduksi dan mengedarkan tembakau sintetis karena kebutuhan ekonomi. Saudara DAP ini chef di salah satu hotel berbintang 5 di salah satu daerah di Bandung Barat. Ada kebutuhan lebih ya, intinya saudara DAP ini pelaku punya kebutuhan lebih dan mengambil jalan pintas, yaitu sebagai produksi menjual narkotika golongan 1 sebagai bahan baku tembakau sintetis. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pencuri kotak amal diamuk massa setelah ketahuan membobol untuk menyawer. Selengkapnya jadi Jurnal Lintas iNews Pagi. Pemirsa, seorang pria nekat mencuri uang di kotak amal di sebuah masjid di Patok Besi, Subang, Jawa Barat hanya untuk menyawer penyanyi dangdut. Ulah pelaku diketahui dan kemudian diamuk warga hingga babak belur. Dalam rekaman kamera pengawas ini, terlihat seorang pria berusia 43 tahun asal Bayur nekat membobol kotak amal di dalam Masjid Jami Nurul Huda, Dusun Mulyasari, Rancajaya, Patok Besi, Subang. Pelaku membongkar kotak amal dengan martil, lalu uang di dalamnya dimasukkan dalam kantong plastik. Warga yang ronda dan saat itu keliling mengetahui pelaku keluar dari masjid dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah dilakukan pengecekan kotak amal, ternyata telah terbuka. Warga menangkap pelaku dan sempat melakukan pengeroyokan sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Ada seseorang yang berada dalam masjid dicurigai telah melakukan pencurian tersebut. Atas laporan tersebut, kami dari Unit Siaga Polsek Patok Besi Polres Subang langsung mendatangi TKP. Pelaku diamankan polisi dengan barang bukti, uang Rp250.000 serta martil. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Aksi komplotan emak-emak melakukan pencurian keju di toko kue bahan kue di Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban mengalami kerugian hingga 10 juta dan mengadakan sayembara untuk mengungkap identitas para pelaku. Rekaman video CCTV yang memperlihatkan komplotan emak-emak diduga melakukan pencurian sejumlah keju di toko bahan kue di Jalan R.E. Jailani, Kota Tasikmalaya.
Video ini viral di media sosial setelah pemilik toko menggelar sayembara untuk mengungkap para pelaku. Pemilik toko memasang sayembara berhadiah Rp1 juta. 2 perempuan sibuk mengambil keju dari etalase dan memasukkannya ke tas serta keranjang. Sementara terduga pelaku lain mengalihkan perhatian. Selain emak-emak, dalam komplotan ini juga terdapat 2 orang laki-laki. Ternyata komplotan ini beraksi di 2 toko yang lokasinya berdekatan dengan nama yang sama. Komplotan tersebut diduga beraksi sejak bulan Maret lalu dan setiap beraksi orangnya selalu berbeda-beda. 10 juta untuk 2 toko ya? Untuk 2 toko ya? Oh, pelakunya itu memang komplotan dari dulu ya? Bagaimana? Komplotan 5-6 orang. Sementara itu, setelah mendapatkan informasi dari media sosial, kepolisian dari Polsek Mangkubumi, Polres Tasikmalaya Kota langsung mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut dan menyarankan pemilik toko agar membuat laporan resmi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga melecehkan anak di bawah umur. Ia ditangkap buntut dari beredarnya video asusila yang viral di media sosial. Pemuda berinisial LSM, warga Watualang, Kecamatan Ngawi, tak berkutik saat ditangkap anggota Polres Ngawi, Jawa Timur. Ia ditangkap setelah beredarnya video asusila yang viral di media sosial. Ironisnya, pemeran wanita dalam video tersebut diduga masih duduk di bangku sekolah. Polisi menduga LSM hendak melarikan diri karena saat ditangkap berada di luar wilayah Ngawi. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pelaku menyebarkan video tersebut. Yang viral itu dikatakan bahwa anak di bawah umur, memang umurnya di bawah umur, tetapi untuk sekolah bukan SMP, tapi sudah sekolah menengah atas, tapi bukan SMP. Memang yang tersebar di media, dia masih duduk di SMP, tapi tidak benar. Sekali lagi, itu tidak benar. Itu hanya sebuah modus dari si pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Ngawi. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap polisi usai melecehkan sejumlah anak di bawah umur di sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Modusnya, pelaku menculik korban, kemudian dititipkan di panti sosial anak sambil melamar menjadi pengasuh dengan bekal surat palsu. Pemuda berusia 24 tahun ditangkap anggota Polres Salatiga, Jawa Tengah karena diduga melecehkan sejumlah anak di bawah umur. Modusnya, pelaku menculik korban kemudian menitipkannya di ponpes atau panti sosial anak. Berbekal surat santri palsu, pelaku juga melamar menjadi pengasuh di tempat tersebut. Setelah bekerja, pelaku melecehkan korban saat kondisi sepi. Guna memuluskan aksi bejatnya, pelaku mengiming-imingi uang dan mainan. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi kehilangan anak laki-lakinya berusia 11 tahun usai diajak oleh pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku telah lama beraksi dengan berpindah-pindah pondok pesantren atau panti sosial di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia terobsesi karena pernah menjadi korban pelecehan saat berusia anak-anak. Sebelum di Salatiga, sudah ada korban juga di Jawa Timur. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga jumlah korban bisa bertambah mencapai puluhan orang. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Aksi mesum sesama jenis viral di media sosial di Kota Makassar. Buntut viralnya video, warga pun menggeruduk tempat hiburan malam lokasi mesum tersebut. Dua pemuda ini terekam video amatir sedang bercumbu di dalam tempat hiburan malam di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video ini viral di media sosial. Usai viral, Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar
langsung menggelar inspeksi mendadak untuk melakukan pemeriksaan pasangan LGBT, aturan di dalam tempat hiburan malam, dan pemeriksaan KTP untuk memastikan pengunjung yang masuk berusia minimal 17 tahun. Cuman tadi kami waktu masuk di dalam, kami tidak menemukan bahwa Helens ini benar-benar mau ditutup. Tapi ada upaya untuk Helens ini diselamatkan dengan cara minuman disimpan di dalam, tidak diamankan dan dibawa oleh pemerintah kota. Maksudnya akan ada upaya aksi lanjutan? Iya, kita akan melakukan aksi lanjutan pada besok hari. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi antara Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Satpol PP Sulsel. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ayus melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jurnal Lintas Ainus pagi hari ini. Saya Aulina Iyasha, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.